Halo kawan-kawan, kembali bersama kami di Flobomora Studio. Kali ini kami akan mereview sebuah film yang sangat menarik. Film ini berjudul Interstellar. Interstellar adalah salah satu film terbaik yang menceritakan tentang keadaan bumi di masa depan yang sudah tidak dapat dihuni lagi dan bagaimana perjuangan para astronot menyelamatkan planet bumi. Film yang dirilis pada tahun 2014 ini mendapatkan rating 8,6 dari 10 di Internet Movie Database atau IMDb dan rating 7,6 di Metascore. Film Interstellar ini disutradarai oleh Christopher Nolan. Untuk para penikmat film sendiri, pasti tidak asing lagi nih dengan nama Christopher Nolan, seorang sutradara terkenal dan paling handal yang membuat namanya naik daun karena pernah menangani dua film seperti The Dark Knight dan Inception. Kini dirinya kembali membuat film bertema tentang fiksi ilmiah dengan sasaran utamanya yaitu luar angkasa. Dalam film ini juga menghadirkan Matthew McConaughey sebagai Cobb. Cobb di sini berperan sebagai seorang yang diberi tanggung jawab untuk menyelamatkan dunia. Dengan kata lain, dia adalah seorang astronot. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Sekitar tahun 2067, terlihat bumi sudah tidak layak lagi untuk ditempati manusia. Fenomena-fenomena terjadi silih berganti. Musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan terjadinya kebakaran di mana-mana. Hama dan badai debu menghambat pertumbuhan dan perkembangan, baik di bidang perkebunan dan pertanian. Fenomena ini juga dirasakan oleh keluarga Cobb. Cobb adalah seorang duda yang tinggal bersama ayah mertua dan kedua anaknya, Tom dan Murph. Murph, anak perempuan Cobb, adalah seorang yang percaya akan adanya hantu. Cobb kemudian menantang Murph untuk membuktikan keberadaan hantu dengan cara penyelidikan ilmiah. Dalam melakukan penyelidikan ini, Cobb dan Murph tersesat di pangkalan rahasia NASA. Cobb dan Murph ditangkap oleh para penjaga NASA. Cobb kemudian bertemu dengan seorang profesor. Profesor ini bernama Brand, seorang pemimpin NASA. Profesor Brand mengungkapkan kepada Cobb bahwa perjuangan manusia untuk bertahan hidup semakin sia-sia. Ia mengusulkan solusi berupa kolonisasi galaksi lain. Dan Cobb, yang dulunya adalah seorang pilot sekaligus insinyur dan sekarang menjadi petani jagung, dipilih kembali untuk menerbangkan Endurance, wahana antariksa uji coba dengan misi mencari planet layak dihuni yang melewati lubang cacing yang terbentuk di orbit Saturnus. Endurance akan mengikuti jejak misi Lazarus, serangkaian wahana berawak yang dikirim melintasi lubang cacing untuk mempelajari kelayakan beberapa calon planet dalam jangka panjang. Dalam misi ini, Cobb dibantu oleh timnya yaitu Anne Hathaway sebagai Amelia Brand, Wes Bentley sebagai Doyle, Ramley yang diperankan oleh David Gyasi, serta satu robot serbaguna bernama TARS yang diperankan oleh Bill Irwin. Dan para tim ini ditugaskan untuk menjalankan misi tersebut. Dengan berat hati, mereka harus meninggalkan keluarga mereka. Dan yang sangat terpuruk saat kepergian mereka yaitu Murph, anak perempuan dari Cobb. Murph bersikeras melarang ayahnya, Cobb, untuk tidak pergi. Dan Murph ingin ayahnya tinggal bersama mereka selamanya. Karena Cobb merasa ia punya tanggung jawab yang harus ia kerjakan, ia terpaksa meninggalkan keluarganya. Namun sebelum pergi, Cobb berjanji kepada Murph bahwa suatu saat dirinya akan kembali dan membawa Murph bersama manusia lainnya pindah ke planet yang baru. Ia juga mengatakan kepada Murph bahwa ketika kembali nanti, umur mereka akan sama. Dan jika tidak, umur anaknya akan lebih tua daripada dirinya. Dan ia memberikan Murph sebuah arloji untuk bisa menyesuaikan jam yang ada di bumi dan di luar angkasa. Mereka kemudian berangkat menuju Saturnus selama 2 tahun sebelum terbang ke galaksi baru. Ketika melintasi lubang cacing, Amelia bertemu makhluk luar dimensi yang ia yakini menaruh lubang cacing untuk menyelamatkan umat manusia. Setibanya mereka di lubang cacing, Endurance mengikuti sinyal yang ditinggalkan ekspedisi Miller yang sedang bermasalah. Planet Miller sangat dekat dengan Gargantua, sebuah lubang hitam. Karena tarikan gravitasinya, waktu di permukaan Miller mengalami distorsi. Cobb lalu mengusulkan cara agar bisa menghemat waktu yang dihabiskan di permukaan. Mereka menemukan bahwa planet tersebut tidak layak dihuni, karena gelombang pasang raksasa yang terus-menerus menerjang permukaannya.
Di posisi lain, terlihat Doyle tersapu ombak dan pesawat angkutnya dibanjiri air. Ketika para awak berusaha mengangkat wahana Miller, mereka kembali ke Endurance dan mengetahui bahwa waktu telah berlalu selama 23 tahun. Wow, waktunya cepat sekali ya kawan-kawan. Di bumi, terlihat Tom dan Murph telah tumbuh dewasa. Murph bergabung dengan NASA dan berusaha menyelesaikan permasalahan fisika yang membingungkan Profesor Brand selama bertahun-tahun. Ia dari dulu mengutamakan rencana B, proyek repolasi massal, menggunakan embrio subur untuk merintis kembali spesies manusia. Di mana persoalan mengenai bagaimana manusia dapat keluar dari tarikan gravitasi bumi secara massal. Akibatnya, Profesor Brand jatuh sakit dan ia mengaku bahwa tidak ada harapan bahwa Endurance akan pulang dengan selamat untuk merintis kembali spesies manusia. Oke, kembali ke luar angkasa. Karena misi pengambilan data Miller memerlukan sumber daya yang sangat banyak, Endurance terpaksa memilih antara planet Man atau Edmunds. Namun di sini terjadi perdebatan antara Cobb dan Amelia. Cobb menganggap Amelia terganggu oleh ikatan emosionalnya terhadap Edmunds. Karena perdebatan itu, awak pesawat memutuskan untuk pergi ke planet Man. Mereka kemudian menemukan Man di planet Amonia, beku dan membangunkannya dari hibernasi. Endurance juga menerima pesan dari Murph yang mengungkapkan bahwa Profesor Brand telah berbohong soal misi mereka. Cobb menyadari Man berbohong soal kelayakan planetnya. Karena tak mau mengakui kekalahan atau menjalani hidup dengan rasa malu, Man membunuh Romley dan berupaya untuk membunuh Cobb sebelum kabur ke Endurance. Melihat hal demikian, Amelia datang menyelamatkan Cobb dan keduanya mengejar Man. Mereka tiba tepat pada waktunya saat Man memaksa berlabuh di Endurance. Man menewaskan dirinya sendiri ketika palka Endurance kehilangan tekanan udara. Cobb berhasil berlabuh di Endurance dan mengendalikan wahana tersebut. Setelah mengetahui bahwa masih ada harapan untuk membantu Murph dan menyelamatkan umat manusia, Cobb dan Amelia kembali menyusun rencana untuk bisa menerbangkan Endurance menuju cakrawala peristiwa atau Event Horizon Gargantua dan mengirim TARS ke dalamnya untuk mengumpulkan data mengenai singularitas di balik lubang hitam, kemudian melempar pesawatnya dengan bantuan gravitasi ke arah planet Edmunds. Cobb juga berbohong kepada Amelia dan mengirim pesawatnya sendiri ke Gargantua sehingga Amelia dapat keluar dari tarikan gravitasi. Cobb melontarkan dirinya sebelum pesawatnya hancur, lalu terjebak di ruang luar dimensi, tempat waktu tidak bersifat linear dan diwakili oleh kamar tidur Murph. Akhirnya selesai juga misi Cobb. Makhluk luar dimensi manusia yang telah berevolusi dan melintasi alam semesta fisik, menutup ruang Tesseract dan melepaskan Cobb kembali ke tata surya melalui lubang cacing yang berada di dekat Saturnus. Cobb lalu ditemukan oleh sebuah wahana NASA. Cobb terbangun dan wahana NASA yang berperan sebagai pemandu wahana pengangkut manusia lainnya menuju lubang cacing. Cobb akhirnya bertemu kembali dengan Murph yang saat ini merupakan wanita lanjut usia. Terlihat Murph sedang terbaring di sebuah rumah sakit dan ia dikelilingi oleh anak beserta cucu-cucunya. Setelah mengucapkan kata-kata perpisahan, Cobb pergi mencuri salah satu kapal NASA dan masuk ke lubang cacing untuk mencari Amelia yang telah menemukan sisa-sisa ekspedisi Edmunds, sekaligus planet yang dapat menopang kehidupan. Film pun selesai. Nah kawan-kawan, dari film di atas, apa ada nih yang mau menjadi astronot? Pergi keluar angkasa, bisa melihat planet lain. Wow, pasti seru ya. Dari film di atas juga banyak menjelaskan tentang teori-teori ilmiah. Cara manusia untuk bisa bertahan hidup dan juga perubahan waktu antara bumi dan kehidupan luar angkasa. Nah, dari film di atas, kami dari Flobamora memberi nilai 8,8 dari 10. Dari kawan-kawan sendiri, beri nilai berapa nih untuk film di atas? Tulis di kolom komentar ya. Sekalian juga nih, film apa yang ingin direview selanjutnya. Oke, nantikan review film dari kami selanjutnya. Stay tune on YouTube Flobamora Studio.